warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Damastraya. Saya akan mendemonstrasikan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Rati Purwasi dari SDN 02 Koto Salak. Dan saya Ria Fitri Astuti dari UPT SMP Negeri 1 Tiumang. Dan saya Rindang Febriani dari UPT SDN 05 Tiumang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Rati. Gimana kabarnya hari ini Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Bu Rati gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga. Oh iya Bu Ria, hari ini Bu Ria mau melakukan coaching ya? Ya, betul sekali. Nanti saya akan melakukan coaching bersama Ibu Rindang rencananya Ibu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada nih yang mau saya tanyakan atau saya bicarakan dahulu sama Bu Ria. Boleh, dengan senang hati Ibu. Oke, ya nanti pada proses coaching yang akan Ibu Ria lakukan, ya itu saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, ya. Seperti ini Bu, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta proses coaching yang Ibu lakukan. Nah yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, atau belum begitu ya Bu ya. Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, dan jangan lupa ya Bu Ria ya, nanti harus sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu yang ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach ya Bu ya. Baik itu. Bu, ada sedikit ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh, silakan Ibu. Oke, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching kita hari proses coaching akan Ibu lakukan hari ini? Untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif dengan teknik rasa mungkin. Dan kemudian saya juga akan mencoba untuk menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu, berarti nanti ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching. Betul sekali. Dari 3 kompetensi itu yang spesifiknya ya, apa yang akan Ibu ingin gali dari 3 itu, yang di antara 3 itu yang akan kembangkan? Oke, mungkin ada 2 Ibu yang akan saya dalami kembali dari ketiga tadi, yaitu spesifiknya adalah yang pertama adalah mendengarkan dengan rasa dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. 2 itu Ibu. Jadi dari 3 kompetensi, 2 yang akan Ibu kembangkan kompetensi ini dalam proses coaching ya Bu ya? Benar. Oke. Baik, dari 2 itu kira-kira mana indikator ketercapaiannya yang akan Ibu dapatkan nanti dari 3 kompetensi itu? Kalau ditanya indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching nanti, saya ingin coach saya itu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia alami. Oke, berarti indikator ketercapaian yang akan Ibu capai itu berarti coach ingin menemukan masalahnya sendiri atau solusinya sendiri ya, begitu ya Bu? Dia bisa menemukan solusinya. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu ya atas jawaban yang Ibu berikan. Baik. Tapi nanti setelah Ibu mengadakan coaching, saya akan kembali ingin bertanya sama Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang akan saya bicarakan sama Ibu. Baik. Siap. Terima kasih ya Bu ya Sama-sama, untuk Ibu. jawabannya hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Rindang. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Bu Rindang gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Rindang, dengar-dengar ingin berbincang-bincang dengan saya kemarin. Ada apa nih Bu? Iya Bu, saya ingin sharing tentang masalah saya di sekolah dengan ibuku. Jadi menurut Bu Rindang, dari perbincangan kita hari ini, apa kira-kira nanti yang ingin diharapkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini setelah berbincang-bincang dengan Bu Ria. Oke,
berarti Bu Rindang ingin menemukan sebuah cara atau solusi ya atas permasalahan Bu Rindang alami. Baik, permasalahan Bu Rindang di kelas itu kira-kira apa ya? Begini Bu, ada seorang murid saya, saya perhatikan sudah 3 minggu ini, setiap hari Kamis itu dia tidak pernah hadir ke sekolah Bu. Sudah 3 minggu, setiap hari Kamis berturut-turut itu tidak hadir ke sekolah. Tapi setelah ditanya kepada teman-temannya, kata teman-temannya, anak ini malas belajar PPKN Bu. Oh, berarti sudah 3 minggu tidak hadir di kelas. Iya. Kata temannya karena sedang pembelajaran PPKN gitu ya. Iya. Oke, itu kata temannya. Kalau dengan orang tuanya sudah Ibu Rindang tanya? Saya sudah menanyakan kepada orang tuanya mengapa anak ini tidak hadir ke sekolah, apakah sakit? Orang tuanya tidak. Jadi ketika setiap hari Kamis pagi-pagi itu dia bikin ulah Bu. Ketika disuruh ke sekolah, pergi sekolah menangis, pokoknya tidak mau saja ke sekolah seperti itu. Jadi orang tua juga bingung Bu. Oh begitu. Baik, jadi bisa saya tangkap bahwa tidak mau aja gitu ya, kata orang tuanya ke sekolah menangis saja kayak gitu, Iya. nggak mau sekolah. Dan saya juga sudah menanyakan kepada anak itu langsung, kenapa ketika kan Jumatnya dia sekolah Bu. Iya. Saya tanya, kenapa kamu tidak sekolah kemarin? Kamu sakit tidak Bu? Terus kenapa kamu tidak sekolah? Nah, saya malas Bu pergi sekolah. Saya bosan seperti itu. Saya bosan belajar seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Rindang itu yang membuat dia malas tidak sekolah itu karena malas, karena bosan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira hal apa saja gitu yang membuat murid Bu Rindang ini tidak hadir ke sekolah gitu, atau ada hal lain kira-kira ya selain bosan gitu? Memang iya Bu, setiap hari Kamis itu emang ada pembelajaran PPKN Bu. Jadi mungkin dalam pembelajaran PPKN ini saya rasa saya memang mengajar banyak ceramah, monoton, saya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif. Jadi hanya saya yang banyak berbicara dan nanti memberikan tugas. Jadi itu penyebabnya anak itu jadi bosan dan malas untuk sekolah. Kemudian dia merasa bosan mendengarkan saya berbicara saja, mungkin seperti itu Bu. Berarti setelah Bu Rindang refleksi kegiatan pembelajaran bahwa Bu Rindang itu sering ceramah gitu ya, jadi menonton, sehingga menurut anak ini menonton gitu dan nggak bersemangat dalam belajarnya. Oke, kalau gitu menurut Bu Rindang, kira-kira ya, adakah hal yang bisa membuat anak ini untuk dia lebih asik lagi gitu, lebih semangat lagi dalam belajar kalau keadaan pembelajaran yang sebelumnya seperti itu, sekarang bagaimana gitu cara membuatnya agar dia lebih asik lagi Mungkin belajarnya? saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran itu tidak lagi monoton, menarik bagi siswa, menggunakan metode pembelajaran yang dimana di sana anak terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu. Baik, berarti Bu Rinda akan merubah pembelajarannya dengan menggunakan metode-metode yang lebih aktif siswanya itu dalam belajar. Nah, saya juga sependapat nih dengan Bu Rindang gitu ya, akan mengubah metode pelajarannya sehingga anak-anak lebih nyaman, lebih semangat dalam belajar. Nah, lalu menurut Bu Rindang apa saja ini hal-hal dari metode itu yang membuat murid-muridnya asik, tidak membosankan dalam pembelajaran PPKN itu apa kira-kira? Yang pertama saya akan membuat pembelajaran yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta menggunakan media-media pembelajaran yang mengasihkan, memberikan tugas-tugas itu sesuai dengan minat dan bakat murid-muridnya, atau seperti yang dikatakan sekarang itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu. Sesuai dengan bagaimana kemampuan, bakat, potensi yang ada pada anak. Berarti kan anak saya yang satu ini dia tidak suka mendengarkan, mungkin dia nanti sukanya dari gambar. Saya cobakan untuk mencari poster-poster atau bagaimana, seperti itu rencana saya Bu. Bagus sekali Bu Rindang, rencananya yang akan diterapkan bahwa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan murid yang Bu Rindang lakukan tadi. Nah, Bu Rindang kalau boleh tahu sumber belajar Bu Rindang sekarang ini apa sih yang dipakai? Kalau selama ini sumber belajar yang dipakai itu buku cetak yang ada yang dari Kemendikbud Bu, dan LKS yang dibeli siswa itu. Oke, jadi adakah kira-kira yang selain Kemendikbud dan LKS Ibu?
Kalau sebenarnya banyak menurut saya Bu, tapi itu baru yang saya gunakan contohnya. Mungkin saya mengambil video-video di YouTube, Iya. mencari di blog di internet, atau saya juga menayangkan nanti materinya dalam bentuk Canva, atau soal-soal latihan diberikan dalam bentuk quizzes seperti itu Bu. Oke Bu Rinda, berarti sekarang sudah agak terbuka gitu ya proses pembelajarannya akan menggunakan video-video yang ada di dalam YouTube dan menggunakan quizzes juga. Nah sepertinya yang yang Ibu Rindang sampaikan tadi, kalau kita berpikir dari pembelajaran sebelumnya dengan apa yang Bu Rindang lakukan, kira-kira akan mencapai level keberapa nanti kalau sudah terlaksana ini Bu? Harapan saya mungkin mencapai 8 sampai 9 lah Bu. Masya dari yang Allah. apa nih? Kalau sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini ya, Iya, yang sekarang itu sudah harapan ada. saya. Oke. Nah, Bu Rindang, jadi untuk sekarang ini apa rencana segera gitu untuk menyelesaikan permasalahan Bu Rindang sekarang? Pertama, saya akan konsisten dulu berusaha untuk berkomitmen agar saya besok akan merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya, bisa jadi dari menggunakan media YouTube, media menggunakan Canva, quizzes, atau poster, gambar, seperti itu. Yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya, atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya nanti saya selipkan KSE, dan di sela-sela pembelajaran mungkin diadakan ice breaking untuk membuat anak itu menjadi fresh lagi otaknya, jadi tidak bosan hanya selama 150 menit, 90 menit itu hanya mendengarkan saya dan membuat tugas seperti itu. Dari pemaparan Bu Rindang itu sepertinya banyak sekali rencana yang akan dilakukan ya, mulai dari pembelajaran yang apa tadi itu dari YouTube, kemudian quizzes, dan juga menyangkut kepada pembelajaran diferensiasi sampai pada KSE. Masya Allah luar biasa ini Bu Rindang, banyak rencana yang akan laksanakan gitu, kayaknya tidak sabar gitu ya. Nah sekarang dari rencana-rencana tadi, manakah rencana prioritas yang akan segera dilakukan dari banyaknya rencana tadi? Yang menjadi prioritas yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini yaitu mungkin dengan menggunakan media-media dulu, media-media yang menarik. Mungkin saya akan mendownload video-video di YouTube seperti itu. Jadi media pertama yang saya akan Terapkan ya. dulu. Oke baik. Nah untuk merencanakan ini apa komitmen Ibu Rindang nih? Saya akan melaksanakannya tuh secara kontinu, terus menerus, tidak hanya satu kali. Jadi terus menerus sampai apa yang tujuan pembelajaran ini tercapai. Baik Bu, bagaimana proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Tadi. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi yang saya lakukan tadi, ini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Ibu Lia. Baik Ibu. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke. Menurut saya setelah kegiatan coaching tadi, ketercapaian indikator yang sudah saya dapatkan itu adalah sepertinya saya sudah mampu melaksanakan coaching dengan alur tirta gitu Bu. Saya sudah mencoba menggali tujuan dari coaching, kemudian saya juga menggali identifikasinya, kemudian rencana coaching, dan sampai kepada tanggung jawab yang akan coaching laksanakan gitu. Dan bagaimanapun coaching itu di akhir kegiatan mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu. Ibu tadi sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan alur tirta, dan sesuai yang saya amati tadi juga, itu Ibu juga sudah melakukan dengan baik. Kemudian ini ada beberapa catatan yang berdasarkan yang saya sudah amati tadi. Iya Ibu. Ibu sudah berhasil menyampaikan ya coaching itu berdasarkan alur tirta, itu yang pertama. Kemudian sudah menanyakan tujuan,
mengidentifikasi masalahnya. Kemudian ibu sudah mengarahkan coaching itu untuk membuat apa tadi ya, rencana begitu ya bu ya. Nah, dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Kemudian Ya. saya di sini tadi juga sudah mendengarkan ya bu ya, percakapan ibu itu dengan coaching itu nampaknya ibu sudah fokus kepada coaching begitu. Nah, dengan kata lain ibu sudah juga ada istilahnya adanya kehadiran penuh begitu terhadap coaching. Kemudian sudah mendengarkan aktif juga, dan juga ibu sudah istilahnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Oke Bu. Alhamdulillah. Ya, oke Bu Ria. Untuk kedepannya nih kompetensi apa yang ibu ingin kembangkan ya berdasarkan hasil ketercapaian indikator ketercapaiannya begitu Bu. Mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya itu adalah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirtanya gitu, mengalir gitu Bu. Itu yang mungkin saya akan kembangkan dalam kegiatan coaching. Oke, luar biasa ya Bu ya untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan besok kedepannya ya Bu Ria itu lebih dipermudahkan atau lebih mudah lagi untuk melakukan coaching selanjutnya. Amin, amin. Oke Bu Ria, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan ya. Mudah-mudahan Bu Ria sukses untuk kedepannya ya. Amin. Kita Terima akhir. kasih banyak Ibu Rati. Iya, kita akhiri untuk percakapan kita hari ini. Saya ucapkan ya Bu ya, terima kasih banyak dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.